Halo semuanya, jumpa lagi di Jumpalitan Review dan ini adalah sebuah floating keyboard untuk Samsung Galaxy Tab A series keluaran dari Mills Technologies. Bener banget teman-teman, jadi Mills Technologies yang selama ini mengeluarkan produk untuk iPad sekarang juga mengeluarkan produk untuk Samsung Galaxy Tab A series. Dan yang saya pegang sekarang ini untuk ukuran 11 inci teman-teman ya. Saya senang banget menerima paket ini dan gak sabar pengen buka dan menjajal karena saya sendiri pakai Samsung Galaxy Tab S8 beserta dengan keyboard resminya yang namanya book cover keyboard teman-teman. Jadi saya udah pakai selama mungkin 2 tahun teman-teman dan kondisinya sekarang sudah bisa dilihat cukup memprihatinkan teman-teman karena memang saya pakai setiap hari. Makanya saya nggak sabar banget pengen nyoba Mills Technologies punya produk yaitu floating keyboard untuk saya jajal dan saya bandingkan apakah kira-kira cukup fungsional dan lebih baik daripada keyboard yang sudah saya punya. Kita langsung aja coba sebentar lagi. Oke teman-teman, ini produknya teman-teman ya. Ini masih segel teman-teman dari Mills Technologies. Mills Technologies ini by the way adalah produk dalam negeri teman-teman ya. Ini produk lokal Indonesia yang saya tahu ya. Jadi secara kemasan produknya terlihat, menurut saya sih terlihat sangat proper ya teman-teman ya. Seperti produk yang sangat profesional. Di sebelah sini ada tulisan Mills Floating Keyboard. Kemudian sampingnya nggak ada lagi, bagian belakang ada beberapa spesifikasi teman-teman, antara lain kalau saya bacain magnetic floating levitation, smart touchpad, jadi ada touchpadnya sama convenient keypads, ada backlit keypadsnya juga teman-teman. Ini ada RGB backlit teman-teman, ada lampunya, slim design sama strong magnetic. Jadi emang produk ini menggunakan Bluetooth teman-teman ya, jadi dia beda sama keyboard yang saya punya ini. Keyboard yang saya punya ini kan sistemnya kontak, nanti kita bahas sama-sama perbedaannya apa aja teman-teman. Mungkin saya langsung unboxing aja teman-teman ya, ini langsung kita buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung buka aja boxnya. Oh, bukanya seperti ini, seperti buku. Oke, di dalam kemasannya ada cover, teman-teman, ada cover keyboardnya. Ini berguna banget juga teman-teman buat yang suka agak-agak kurang rapi ya, kalau misalnya makan atau ada debu gitu. Jadi nggak nyelip-nyelip ke keyboardnya seperti keyboard saya tuh udah berantakan banget kayaknya. Oke, ini bentuk produknya teman-teman ya. Oke, ini dia produknya teman-teman ya. Warnanya hitam. Teksturnya mirip sama keyboard yang saya punya, nanti saya bandingkan side by side teman-teman dengan keyboard cover Samsung yang resmi. Kemudian di sini dia agak keras teman-teman ya, dia nggak seperti keyboard yang saya punya itu karena dia di sini ada sistem floating ya. Jadi di sini dia ada ankle-nya, sebenarnya ada hinge-nya, ada ankle-nya. Fungsinya agar dia bisa menahan ini, menurut saya sih yang paling berguna banget dan membedakan dengan keyboard cover dari Samsung. Ini udah nyala nih, seperti saya lihat kepencet teman-teman. Jadi di sini udah kelihatan ada RGB light-nya, mungkin nggak kelihatan di kamera tapi saya bisa lihat sekarang. Oke, bentuknya simple aja teman-teman. Di belakangnya sini ada tulisan Mills Technologies, kemudian di depannya juga ada Mills Technologies. Nggak ada embel-embel Samsungnya teman-teman, nggak seperti yang saya punya sekarang kan ada embel-embel Samsungnya teman-teman ya. Di bagian sini ada merek Samsung ya kalau punya saya punya. Ini kalau tapi secara tekstur agak beda sedikit. Yang ini agak ada bertekstur seperti kulit jeruk teman-teman ya kalau yang punya Samsung. Tapi punya Mills ini dia lebih polos, lebih simple ya teman-teman ya. Dia lebih polos tapi bentuknya mirip-mirip banget. Secara bobot, oke nanti kita bahas bobotnya. Kita lihat apa aja yang ada di dalam. Di sini ada instruction for use teman-teman ya, biasa ada kitab-kitab. Nah, terus ini di sini ada Samsung Tab 11 inch. Jadi dia nyebutnya nggak series ya, tapi langsung incinya teman-teman. Karena ini versatile, dia bisa dipakai untuk berbagai jenis dengan ukuran yang sama teman-teman. Jadi kalau saya punya sekarang adalah Samsung Tab S8, itu bisa juga dipakai menggunakan produk ini. Dan juga Tab S9 juga sama teman-teman, karena ukurannya sama-sama 11 inci. Dan S7 juga bisa, harusnya S10 nggak ada karena S10 tidak ada produk yang 11 inci teman-teman. Jadi kelihatan di sini teman-teman kalau boleh lihat di sini
cut out dari kameranya ini tidak spesifik ya, tidak spesifik untuk tab S8 atau S9 atau S7, karena S9 itu kameranya cuma satu, tapi di sini bisa provide sampai 2, jadi otomatis bisa dipakai di tab S8, tab S9, tab S7, atau yang lain juga mungkin masih bisa teman-teman. Jadi sangat versatile, sangat variannya bisa dipakai untuk beberapa produk sekaligus dengan produk yang sama. Terus di belakang sini dia ada tempat S Pen, tempat S Pen-nya, tapi nggak tertutup teman-teman, cuman ada karetnya untuk menahan. Dan ini berguna banget, nanti saya jelasin juga kenapa itu akan berguna. Terus di dalamnya lagi, di dalam boxnya ada, ini harusnya adalah charger teman-teman ya. Ya, ini charger USB-C to USB-C, karena produk floating keyboard ini menggunakan baterai teman-teman. Jadi sedikit beda dengan keyboard punya Samsung, yang bawaannya Samsung. Ini saya simpan aja teman-teman, mungkin saya nggak pakai dulu. Saya tiriskan dulu. Oke, saya coba mau merasakan dulu teman-teman, kira-kira gimana. Ini udah maksimal segini teman-teman. Yang bisa diubah adalah angle dari bagian ininya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akan bandingkan side by side, sebelah-sebelahan teman-teman, dengan keyboard milik Samsung. Mungkin sebelah kiri yang punya Mills Technologies, ini punya Samsung yang sebelah kanan, yang saya udah pakai selama kira-kira 2 tahun teman-teman, dan kondisinya sudah cukup mengenaskan karena udah ada yang copot. Terus di sini banyak baret-baret teman-teman ya, karena emang saya pakai banget setiap hari teman-teman. Makanya sekarang saya saya mau nyobain Mills ini, sangat excited karena mudah-mudahan bisa menggantikan atau paling nggak bisa tukar-tukaran teman-teman tiap hari, mungkin tergantung situasi dan penggunaannya untuk apa gitu. Jadi salah satu yang sangat membedakan antara kedua produknya adalah teman-teman, bahwa yang Samsung original itu dia menggunakan sistem kontak fisik menggunakan pin yang ada di bawah sini teman-teman. Ini ada pinnya, sementara Mills floating keyboard ini menggunakan Bluetooth, jadi dia tidak perlu sentuhan fisik sebenarnya teman-teman. Jadi bisa digunakan secara berjauhan. Kalau saya di sini, saya ngetiknya di sini tuh masih bisa. Dan itu yang tidak bisa saya dapatkan dari produk Samsung keyboard cover ini, karena dia harus nempel teman-teman. Itu salah satu yang membedakan ya. Jadi sekarang saya coba mau connect dulu, karena sistemnya sama-sama magnetik teman-teman. Jadi ini saya tinggal lepas aja. Yang punyanya Samsung S10-nya saya lepas. Saya tinggal buka seperti ini. Ini bagian belakang saya udah pakein skin teman-teman, jadi ini nggak ori, nggak asli. Kalau saya mau masang di sebelah sini teman-teman, saya tinggal tempelkannya seperti ini kira-kira. Langsung nempel tanpa ada kendala. Dan posisinya pas banget teman-teman, jadi potongan kameranya tuh langsung di bagian situ ya. Mungkin saya perlu adjust dikit lagi, apa ini udah pas kok, jadi saya nggak perlu adjust lagi. Ini perbedaannya kalau teman-teman mau pengen lihat banget ya, ini mirip banget teman-teman, sama simpelnya, cuman bedanya ini agak ada tekstur kulit jeruknya, kalau ini dia lebih polos teman-teman gitu ya. Nanti kita bandingin kira-kira beratnya gimana. Oke, sementara itu saya mau coba connect dulu teman-teman ya, karena ini menggunakan Bluetooth, otomatis perlu di-connect dulu terlebih dahulu sebentar ya. Saya tinggal cari di sini sudah ada keluar teman-teman, Mills floating keyboard paling bawah ya. Kita langsung klik aja itu. Dia pairing, ada tulisannya pair. Saya langsung ketik pair aja. Oke, apakah sekarang sudah connect? Harusnya sih sudah ya. Oke, ini saya kesampingan dulu teman-teman. Ya, sudah connect teman-teman, segampang itu untuk connect-nya. Jadi benar-benar cuman connect Bluetooth aja seperti kita biasa ngonekin device teman-teman, mau itu headset, TWS ataupun yang lain, itu sama persis caranya. Jadi ini sekarang sudah bisa saya gunakan. Saya akan coba ketik teman-teman, mudah-mudahan kelihatan ya. Ini nggak bisa saya dongakin lagi, dongakan maksimalnya segini teman-teman. Jadi kalau saya mau pakai, saya tinggal ketik seperti ini. Keyboard ini sangat nyaman untuk digunakan. Asli menurut saya ini enak banget dipakai teman-teman, walaupun ukurannya kecil karena layarnya memang hanya 11 inci teman-teman ya. Tapi masih enak banget, dan travel time-nya, istilahnya travel time-nya itu terasa lebih baik daripada keyboard punya bawaan dari Samsung, karena keyboard ini tuh lebih tipis teman-teman, ini tipis banget. Jadi dia travel time itu apa yang nggak kerasa. Kalau ini tuh agak lebih empuk, agak lebih tebal soalnya. Jadi pas kita ketik tuh dia kerasa ada feedbacknya gitu ya teman-teman ya. Dan satu tambahan yang menurut saya akan sangat berguna banget dan mengganggu saya banget dari produk
keyboardnya Samsung adalah tidak ada backlight. Dan produk ini Mills menjawab keresahan saya dengan menambahkan backlight, dan backlightnya pun bisa berganti-ganti warna teman-teman. Ini kalau kita lihat teman-teman, ini harusnya kalau saya pencet gini tuh ada banyak pilihan warna, mungkin sekarang nggak kelihatan, tapi saya coba matiin lampu biar teman-teman bisa lihat RGB-nya. Warnanya ada banyak pilihan, mungkin nanti saya kasih lihat di footage yang berbeda aja ya teman-teman. Ini ada banyak pilihan warna RGB ya teman-teman, jadi ini berguna banget. Selain bisa diganti warnanya, ini juga tingkat kecerahannya bisa diganti teman-teman ya untuk backlightnya, jadi dari yang paling kecil, yang kedua, sama yang tertinggi dan mati. Jadi ini settingannya cukup bervariasi ya teman-teman ya. Jadi untuk backlight ini menurut saya sih sangat-sangat game changing teman-teman. Jadi itu salah satu yang alasan saya mengapa mungkin produk keyboard ini akan lebih baik daripada Samsung Galaxy Book Cover keyboard yang saya punya teman-teman ya. Itu satu. Yang kedua, dia juga punya touchpad teman-teman, bisa lihat di sini. Nah, untuk touchpadnya sendiri menurut saya fungsinya lebih menarik teman-teman ya. Jadi ini ada banyak fungsi teman-teman. Fungsinya kursor seperti biasa dengan menggunakan satu jari, dan klik menggunakan satu kali ketukan saja teman-teman. Dan kalau kita misalnya bisa tahan teman-teman, ini bisa untuk geser teman-teman. Misalnya saya klik di sini sekali, ini bisa untuk di drag, jadi klik and drag gitu. Kalau menggunakan dua jari teman-teman, ini fungsinya juga bisa untuk slide down, slide up, dan untuk zoom. Nice, ini juga zoomnya menurut saya sih sensitivity-nya pas gitu. Tidak terlalu sensitif tapi juga tidak kurang responsif ya. Jadi enaklah dipakainya. Menurut saya sih ini saya bisa klaim ini lebih baik daripada Samsung keyboard yang punya saya teman-teman untuk fungsi touchpad-nya sendiri. Ini untuk dua jari. Kalau sementara untuk tiga jari teman-teman, kita bisa malah untuk switch app. Tuh, kalau atas, bawah. Oke, tuh bisa kiri kanan kalau pakai dua jari. Jadi fungsi untuk touchpadnya menurut saya sih ini berguna banget teman-teman ya. Jadi enak banget kalau kita ini tinggal tiga jari terus klik, terus kita mau kursornya mau zoom in zoom out, tuh enak banget dipakai teman-teman. Sensitivity-nya oke dan cukup akurat teman-teman ya. Saya nggak tahu, saya rasa sepertinya sedikit lebih akurat dibanding punyanya Samsung, karena punya Samsung itu kayaknya agak-agak suka terlalu sensitif kadang-kadang, jadi kayak kita cepet banget gitu ya waktu kita pakai ini. Ini kecepatannya normal, mungkin bisa disetting, tapi menurut saya sih ini slightly better daripada keyboard Samsung yang saya punya teman-teman ya. So dari segi pengetikan sama touchpad menurut saya ini sedikit lebih baik daripada punya Samsung. Kemudian ada backlight juga, itu yang juga menjawab keresahan saya selama ini agak kesulitan teman-teman ya kalau misalnya nggak ada backlight di dalam kegelapan teman-teman. Dan yang lain mungkin kelebihannya lagi teman-teman yang saya suka banget daripada floating keyboard ini adalah namanya sendiri, floating keyboard. Jadi kenapa disebut floating? Karena dia seperti melayang teman-teman ya. Kalau lihat dari samping itu kayak gini, terus ini kira-kira gini ya teman-teman ya. Jadi fitur floatingnya ini yang menurut saya jadi pembeda atau game changer teman-teman ya dibanding keyboard Samsung resmi yang saya punya itu teman-teman. Jadi di sini teman-teman bebas ya, kelebihannya tuh dia enak banget teman-teman untuk dibawa dengan satu tangan. Sementara kalau kita pakai sistem yang standing gitu yang saya punya itu dia nggak bisa. Jadi kita untuk memindahkan tuh dengan satu tangan tuh agak susah. Jadi harus diangkat kedua-duanya seperti ini. Dan juga ini ngebantu banget kalau buat teman-teman yang mengetik di pangkuan, kira-kira seperti ini teman-teman ya. Kalau kita ngetik di pangkuan itu, kalau pakai keyboard yang pakai standing di belakangnya itu agak susah teman-teman. Jadi kita bergeraknya susah karena dia harus menopang ke pangkuan kita ya, ke paha atau ke lutut kita. Jadi ini ngebantu banget teman-teman kalau misalnya kita lagi di tempat yang tidak ada meja, misalnya di kelas yang nggak ada mejanya, atau di ruang meeting. Biasanya teman-teman kalau kita di baris kedua tuh nggak kedapatan meja, akan lebih gampang ngetik di atas pangkuan dengan sistem floating seperti ini. Dan juga tadi yang saya udah jelasin teman-teman, kalau kita mau angkat-angkat, geser-geser, mau puter seperti ini, misalnya kita sedang review desain atau kita mau showing sesuatu, mau present, itu lebih gampang untuk diputar-putar teman-teman. Kalau yang pakai standing jujur aja agak susah. Itu yang menurut saya sih kadang-kadang mengganggu ya untuk penggunaannya, karena kalau dengan sistem floating seperti ini tuh benar-benar seperti laptop teman-teman, just like a laptop gitu. Jadi benar-benar bisa diangkat dengan gampang, bisa diputar-putar, bisa dipakai di pangkuan dan lain-lain. Selain itu, kalau misalnya pakai sistem floating ini, kita juga bisa taruh sampai ujung meja banget teman-teman, seperti ini kira-kira ya. Di ujung meja itu artinya karena di belakangnya sudah nggak perlu lagi pakai standing gitu, nggak ada penopangan di belakang, jadi lebih versatile, lebih gampang gitu untuk digunakannya. Kemudian secara desain untuk produk dari Mills Technologies ini juga sangat simpel teman-teman, dia nggak neko-neko bentuknya, jadi teman-teman gampang banget tinggal
seperti laptop ditutup, dan di sini ada tempat S Pen-nya, dan ini menurut saya berguna banget teman-teman. Kenapa menurut saya berguna banget? Karena kalau misalnya kita nggak ada tempat seperti ini, itu nggak akan gampang banget jatuh. Itu juga yang membuat saya suka dengan produk Samsung teman-teman yang saya punya ya, karena dia punya juga tempat S Pen storage-nya dan gampang juga untuk dibuka seperti ini. Meskipun bentuknya tidak tertutup seperti Samsung yang mana saya suka, tapi ini juga sudah ada karet pengamannya teman-teman, jadi nggak perlu khawatir S Pen-nya terjatuh teman-teman. Karena S Pen ini teman-teman kalau kita nggak taruh di belakang, itu akan muncul istilahnya apa ya, air icon atau hovering something yang di atas ini teman-teman. Kalau bisa lihat ada bagian ini ya, yang melayang-layang di atas ini, itu kalau kita nggak tempel di belakang. Jadi kalau ada tempat untuk menaruhnya itu akan sangat berguna teman-teman ya. Dan juga S Pen ini kan perlu dicas gitu ya. Jadi dia akan lebih baik kalau ditaruh di belakang sini terus, dan dia akan dicas terus-menerus. Oke, kemudian kalau ngomongin desain, ini juga menurut saya sangat simpel ya. Bentuknya mirip book cover juga, kayak cover buku aja. Jadi kalau kita bawa-bawa ini kemana-mana teman-teman, seperti ini tuh kayak kita lagi bawa notebook aja gitu, kayak lagi bawa buku beneran, terus ada pulpen di sampingnya. Seperti nggak bawa device yang berlebihan teman-teman. Jadi untuk dibawa-bawa, untuk style menurut saya sih masih oke banget, masih enak banget. Dan juga desainnya tuh karena dia hitam dan bentuknya tuh matte teman-teman ya, dia doff. Itu low profile menurut saya sih, dan buat saya dipakai sehari-hari di kantor nggak akan malu-maluin, nggak terlalu mencolok gitu ya. Jadi saya suka banget sih bentuknya, mirip sama Samsung keyboard yang saya punya tuh, juga saya sering karena saya sering pakai tiap hari juga. Buat saya sih udah cukup bagus dan cukup proper lah teman-teman ya, untuk dibawa juga nggak malu-maluin kalau bawa ke tempat meeting gitu ya. Terus kemudian karena sistemnya juga magnet teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman pengen ini diangkat, dibuka, itu bisa banget gitu. Jadi tinggal ditaruh lagi seperti ini, klik, dan ditariknya dengan gampang juga. Dan ini magnetnya cukup kuat teman-teman, jadi dia nggak bakal jatuh nih kalau saya angkat nih, tetap ngikut gitu si keyboardnya. Jadi tapi kalau mau diambil juga sangat gampang seperti ini. Gunanya apa sih gitu? Kalau misalnya harus misah-misah, gini teman-teman. Jadi salah satu yang membuat sistem Bluetooth ya, alih-alih pakai sistem pin seperti ini, kalau sistem Bluetooth itu teman-teman kita bisa digunakan secara terpisah. Jadi misalnya tab saya taruh di sebelah sana, di sini, dan saya mau pakai keyboardnya tuh masih bisa teman-teman. Karena kadang-kadang ini terjadi. Jadi kadang-kadang jadi misalnya tab saya lagi ditaruh di standingnya, saya biasanya punya standing di samping laptop saya, dan keyboardnya agak jauh gitu. Kadang-kadang kalau mau saya ngetik lagi di sana, saya harus connect lagi si keyboardnya ini, karena dia koneksinya nggak menggunakan Bluetooth teman-teman ya, tapi menggunakan kontak. Nah kalau menggunakan keyboard dari Mills ini, karena dia sudah Bluetooth atau wireless, jadi saya nggak perlu lagi konekin, saya tinggal ketik aja dari sini teman-teman, dan ini udah bisa langsung dipakai seperti biasa ya. Nah ini salah satu kelebihan koneksi Bluetooth dibanding dengan koneksi kontak fisik seperti yang punya Samsung gitu. Jadi ini menurut saya juga game changing buat saya, karena sehari-hari kadang-kadang saya ada kasus-kasus seperti itu terjadi teman-teman ya. Oke, dan di bagian belakang ini teman-teman, tempat nempelnya juga ini tuh dia soft, jadi kain kayak semacam beludru gitu teman-teman. Jadi jangan khawatir banget teman-teman kalau misalnya harus menempelkan sini, takut lecet, takut kena debu atau sebagainya. Itu jangan khawatir karena dia soft banget ya bagian belakang sininya. Dan berdasarkan pengalaman saya menggunakan sistem magnetik ini, justru selama saya 2 tahun pakai tuh minim banget debu masuk dibanding kalau kita pakai casing biasa teman-teman. Karena casing biasa itu kan ada banyak rongga ya. Ada yang space bisa masuk, jadi kadang-kadang debunya itu lebih banyak. Tapi kalau pakai magnet ini, justru menurut saya sih di bagian belakangnya tuh minim debu yang masuk. Tapi ada satu yang saya nggak suka dengan sistem magnet sebenarnya teman-teman, karena kalau teman-teman sadari bagian kiri kanan semua edge-nya ini, pinggiran ini tidak terproteksi dengan baik teman-teman, karena dia terbuka lah ya. Jadi dia cukup rentan terhadap benturan ataupun gesekan. Tapi jangan khawatir, karena produk ini juga seperti yang Samsung saya punya, dia punya lebihan teman-teman ya, punya overlap di bagian kiri kanannya ini. Jadi kalau teman-teman lihat nih, dia nggak pas-pasan banget, tapi ada lebihan ya. Gunanya untuk apa? Kalau kita tutup seperti ini masih ada tuh, kalau kita lihat dari samping ya, dia tuh masih ada sisanya. Jadi kalau kita taruh gini pun nggak bakal langsung menyentuh tablet kita teman-teman, gini pun sama. Jadi semuanya tuh ada bagian overlapnya yang bikin produk kita aman walaupun tidak di casing teman-teman. Dulu ini saya sebenarnya pakein skin juga teman-teman, tapi udah pada copot semua bagian pinggirnya karena ya pemakaian sehari-hari lah ya. Oke, terkait tadi perbedaan koneksi teman-teman menggunakan Bluetooth dan menggunakan kontak itu, otomatis produk ini menggunakan baterai teman-teman. Jadi dia harus di charge teman-teman. Nah, di sini ada
charger, bagian chargingnya di sebelah sini pakai USB-C. Tadi kita dapat USB-C-nya walaupun nggak dapat kepala chargernya. Jadi kita harus dicas. Kalau nggak salah tadi di produknya itu keterangannya bisa bertahan sampai di sini 5 jam dengan 5 jam dengan backlight menyala dan 380 jam tanpa backlight teman-teman. Jadi 380 jam itu cukup banget teman-teman ya. 5 jam aja itu untuk pakai backlight menurut saya udah cukup. Dan standby time-nya sampai 90 hari. Jadi 90 hari kalau kita nggak pakai tuh dia masih bisa nyala ya. Terus untuk jangkauannya sendiri ini kalau nggak salah 10 meter teman-teman. Jadi ya standar Bluetooth teman-teman ya. Bisa sampai 10 meter. Untuk charging time-nya sendiri dia sekitar 3 jam sampai full. Jadi kalau kita ngecas 3 jam full aja bisa sampai 380 jam kita pakai tanpa backlight gitu. Oke, sementara produk keyboard Samsung yang saya punya ini karena dia kontak fisik, dia tuh nggak perlu dicas teman-teman. Ini salah satu kelebihan dari punya Samsung teman-teman. Jadi memang nggak perlu dicas sama sekali. Oke, perbedaan mendasar lainnya adalah keyboard ini tidak bisa di-detach atau nggak bisa dilepas antara covernya dengan bagian keyboardnya sendiri teman-teman. Tidak seperti Samsung yang saya punya ini, dia bisa dilepas teman-teman. Jadi memang salah satu kelebihannya yang memang saya suka pakai juga dari produk Samsung yang saya punya itu adalah dia bisa dilepas antara keyboard dan bagian casingnya, bagian tabnya. Jadi kalau saya nggak pakai, saya tinggal lepas seperti ini teman-teman. Itu salah satu kelebihannya. Tapi sebenarnya nggak juga sering saya pakai ya fitur itu teman-teman sejujurnya. Jadi buat saya sih nggak terlalu masalah kalau memang teman-teman menggunakannya memang untuk mengetik, ini akan sangat membantu kok. Jadi kalau emang mau dilepas menurut saya tinggal diangkat aja ya bagian sininya. Simple, jadi mungkin ya udah kita nggak perlu pakai casingnya lagi atau kita pindah ke casing yang lain teman-teman ya. Itu salah satu perbedaannya lagi yang lain. Oke, kemudian dari segi harga teman-teman, ini harganya kalau kita lihat di marketplace teman-teman, ini harganya sekitar 2.155.000 teman-teman ya, atau 2,1 juta mungkin 2,2 juta untuk produk yang saya punya ini. Apa itu mahal? Menurut saya itu reasonable, tidak mahal dan mungkin tidak murah juga teman-teman untuk sebuah keyboard. Tapi keyboard Samsung yang saya punya itu yang resmi dari keluaran Samsung juga harganya sekitar segitu, 2,2 jutaan. Walaupun yang saya dapat waktu saya beli itu cukup murah, harganya miring karena dari reseller teman-teman. Tapi harganya lebih kurang mirip-mirip. Teman-teman kalau pakai beli buat iPad pun dan buat produk lain juga harganya sebenarnya kisaran segitu. Tapi Mills ini punya beberapa fitur menurut saya sih yang patut diperjuangkan lah ya dengan harga segitu teman-teman. Kemudian mungkin untuk beratnya sendiri kita bisa cek teman-teman. Saya udah siapin di sini sebuah timbangan digital. Jadi kalau misalnya kita timbang ininya saja, keyboardnya saja, itu beratnya adalah 614 gram teman-teman. Jadi memang ini cukup berat teman-teman. Ya ada beratnya lah ya, 614 gram itu kalau dibandingin sama tabnya sendiri itu 524. Jadi ini sedikit lebih berat dibanding tabnya sendiri. Tapi ya namanya juga ada bagian belakangnya yang magnet, terus ada bagian keyboardnya sendiri teman-teman, yang di dalamnya tuh ada segala macam kelistrikan dan chip dan lain-lain, baterai dan segala macam. Jadi ya pasti ini cukup berat teman-teman. Kalau dibandingin sama yang punya Samsung, punya saya itu beratnya 406 gram dibanding tadi sekitar 600. Jadi ini memang lebih ringan karena di sini tidak ada baterainya dan dia tidak ada koneksi Bluetooth-nya, otomatis akan lebih simpel teman-teman isinya ya. Oke, untuk berat kita tadi sudah compare teman-teman, beratnya lebih berat daripada punya Samsung, tapi wajar. Dan juga kalau kita total sebenarnya nggak terlalu berat-berat banget teman-teman. Ini tuh sekitar 1 kilo berarti ya, lebih kurang tadi soalnya 400 plus 600 kalau kita hitung total lebih kurang ya 1,1 kilo. 1,1 kilo apakah berat? Menurut saya masih bearable atau masih bisa ditahan teman-teman, masih bisa ditahan-tahanin karena nggak berat-berat banget sebenarnya. Saya suka Tab S8 ini karena ukurannya 11 inci aja teman-teman. Memang ini yang paling kecil dan menurut saya paling portable, paling gampang dibawa-bawa. Makanya saya nggak suka yang di atasnya lagi S8, S8 Plus atau S8 Ultra, apalagi itu terlalu besar buat saya. Jadi ini Tab S8 ditambah dengan Mills Technologies floating keyboard itu 1,1 menurut saya sih masih oke, masih worth it. Jadi tadi buat teman-teman yang mau nyari bisa langsung aja ke marketplace teman-teman, saya taruh linknya di description. Kalau mau beli langsung aja dari situ, dari official store-nya Mills Technologies teman-teman, udah pasti aman dan udah pasti asli barangnya. Oke, mungkin lebih kurang seperti itu teman-teman ya hasil saya menjajaki dari produk dari Mills Technologies ini, floating keyboard for Samsung Galaxy Tab S8 atau Tab S dengan ukuran 11 inci, bisa Tab S7, 9
atau yang lain kalau misalnya ada yang memang ukurannya sama dan mirip mungkin ya. Beberapa hal yang bisa saya garis bawahi dari produk ini adalah teman-teman, pertama saya suka banget dengan kenyamanan dalam mengetik teman-teman. Jadi travel time itu empuk teman-teman, jadi dia ada ketebalan yang cukup, jadi nggak terlalu tipis banget, nggak seperti keyboard portable pada umumnya yang tipis. Jadi dia feel-nya tuh kayak laptop atau kayak keyboard biasa aja gitu ya. Kemudian dia juga ada backlight. Ini saya suka banget ada backlight karena kadang-kadang dalam kegelapan saya suka masih ngetik, misalnya di dalam mobil atau di tempat yang minim cahaya, itu agak susah teman-teman kalau kita pakai tanpa backlight. Jadi ini nilai plus yang kedua juga. Kemudian juga koneksinya pakai Bluetooth. Ini juga game changing karena kadang-kadang saya nggak selalu pakai tablet ini berdekatan dengan keyboard ya. Jadi kadang keyboardnya ada di sini, tabletnya ada di sana. Jadi itu akan sangat memudahkan. Selain itu juga floatingnya juga menurut saya sih perbedaan yang sangat mendasar juga. Floating ini beda banget sama sistem standing seperti yang saya punya itu. Sistem standing itu agak sulit digunakan karena dia harus ada sandaran di bagian belakangnya. Otomatis kalau kita mau geser-geser, mau kita angkat itu agak susah kalau dengan satu tangan, jadi harus dipegang kedua tangan. Apalagi kalau kita mengetik di pangkuan itu sangat-sangat melelahkan teman-teman, capek. Jadi buat saya floating keyboard Mills Technologies ini bakal sangat kepake sih harusnya ya. Nanti mungkin saya akan kasih lihat footage waktu saya pakai produk ini teman-teman di pekerjaan atau di sehari-hari waktu saya bawa juga. Buat saya mungkin akan saya pakai juga terus, mungkin berganti-gantian teman-teman tergantung situasinya. Karena ini tuh memang akan lebih enak banget kalau buat ngetik-ngetik teman-teman. Tapi kalau teman-teman buat sketch-sketch atau nulis-nulis juga sebenarnya akan enak banget teman-teman karena dia sistem floating teman-teman. Floating tuh artinya teman-teman tuh nggak khawatir, dia kan masih bisa di adjust ya angle-nya seperti ini. Terus kalau teman-teman mau nyoret-nyoret tuh juga masih bisa seperti ini. Justru menurut saya sih ini enak juga ya. Jadi dia bisa kita pakai buat nulis sambil ditaruh di sambil dipasang pada keyboardnya gitu, dan masih enak banget kok. Ini masih usable banget lah menurut saya. Jadi mau kita pakai buat ngetik atau buat nge-sketch atau nulis masih enak dipakai ya teman-teman ya. Jadi mungkin buat saya ini akan jadi daily driver case saya juga selain yang saya punya sekarang, karena saya sekarang udah punya backlightnya dan punya floatingnya, gampang banget untuk saya angkat-angkat kemana-mana dan saya tutup seperti laptop gitu. So Mills Technologies doing a great job. You did a great job for the floating keyboard. So thanks for Mills Technologies untuk menciptakan produk ini, dan mudah-mudahan Mills Technologies juga punya produk-produk lain ya yang bisa kita manfaatkan juga. Jadi akhir kata saya bisa simpulkan bahwa floating keyboard dari Mills Technologies ini dengan harga yang ditawarkan itu worth it banget sih teman-teman ya. Apalagi teman-teman kalau bandingin produk-produk lain di merek lain ataupun merek Samsung asli, itu harganya juga kisarannya lebih kurang sama, dan bahkan ini punya fitur-fitur yang menurut saya nggak dipunyai oleh produk-produk lain. Seperti punya Samsung tuh ada backlight, ada Bluetooth, ada sistem hinge atau floating seperti ini, dan dia pakai sistem magnet juga, dan itu sangat-sangat mudah digunakan. So, buat teman-teman yang penasaran dan mau nyobain, langsung aja klik link yang ada di description. Terima kasih sudah menonton video ini, dan mudah-mudahan video ini berguna buat teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye!